Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin 4 September 2023. Kita lanjut kegiatan kemarin dengan pemasangan bata untuk parit drainase, pembuangan dari air bah dari dek atas, untuk pemenahan air bah, pemenahan saluran seperti yang kita rencanakan. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa lakukan pemasangan parit drainase. Inilah teknik yang kita gunakan. Untuk bagian bawah kita pasang bata dengan bentuk amparan seperti normalnya. Lalu untuk ke atasnya kita batanya kita miringkan berdiri. Ingat ini di sini beban tidak terlalu banyak dan jarang dilewati orang. Kita pakaikan sistem itu kurang tanu sekali lah Pak. Kita makan ya. Teknik yang kita gunakan untuk pemasangan ke atas, dan bagian bawah kita pasang seperti normalnya sebagai kuncian agar tidak tumbang arah ke dalam sini. Dan juga telah kita pasangkan sambungan paralon ke bawah ke arah paritnya. Inilah model penampakan di Senin 4 September 2023. Ini sudah mulai mengalir airnya, rembesan atas. Ini kalau lama memang tanggung, kita telah sediakan sambungan nanti pas pemasangan di sini. Inilah penampakan di Senin 4 September 2023. Terpaksa kita tambahkan lebaran galian, kita tambah lebar sedikit lagi, dan di samping itu sekalian memasang pemasangan bata. Mengingat kalian sebelumnya agak sempit atau susah untuk perawatan nantinya, bisa kita tambahkan. Ini kalau dipasang bata terlalu kecil, sementara nanti kita akan mengalami kesulitan untuk perawatan kalau ini tidak kita tambahkan lebarnya. Alhamdulillah, tambah lebar baru separuh. Nampakkan untuk kalian parit kita, terpaksa kita tambahkan lebar agar proses perawatan nantinya bisa lancar, agar mudah nanti di proses perawatan. Kalau model ini tampaknya terlalu kecil, pasang kita tambah lebar. Kita lihat di sana, setelah nanti standarnya kita tambah
lebarnya. Jadi nanti posisi yang ada ini sebagai lebar di dalam, di bawah. Dan untuk pemasangan batanya kita tambahkan sedikit lagi. Dan kalau ini kita pasang bata di sini terlalu sempit, nanti mampet lagi, makanya kita tambahkan. Dan untuk teknik pemasangan bata, ke atas kita pasang bata miring, dan untuk dasar di bawah kita pasang melebar. Nah, jadi sisa kelebihan di sini inilah pengunci agar ini nanti tidak tumbang ke dalam. Dan kita miringkan lebih kurang 10 derajat untuk kemiringan, tidak terlalu miring dan juga tidak berdiri, dimiringkan sedikit untuk mencegah agar tidak tumbang ke dalam, agar tidak jatuh nanti pas pemasangan batanya ke dalam. Dimiringkan sedikit. Dan untuk sebagai kaitan atau kuncian tembok melebar ini, ketika kita isi, kita harapkan itu bisa mengunci atau menopang agar tidak melebar, agar tidak roboh ke sisi dalam dari parit. Dan ini kita timbun secara bertahap, dan rencana nanti kita siram agar pemadatan tanahnya merata, tidak keropos seperti ini. Dan inilah untuk lebar di dalam kita bikin agar cangkul bisa muat di dalam, kita gampang membersihkannya di kemudian hari. Dan di atas ini nanti kita akan pasangkan besi hollow. Inilah penampakan drainase blok timur, sisi timur, untuk saluran buang limbah dari dek. Kau iya po dete ini Pak? Mungkin bocor. Dan alhamdulillah sudah mulai lancar dengan lagi mau ada bagian. Inilah pengerjaan kita. Dan untuk teknik kita miringkan satu bata yang ke atas, untuk pasang normal cuma satu di bawah sebagai kaitan atau kuncian. Nanti setelah ditimbun agar tidak roboh ke arah dalam parit. Ini teknik penghemat biaya. Dengan demikian ini tembok bisa kita pangkas pemakaian dan sesuai dengan kebutuhan di sini. Sini jarang dilewati, untuk beban dia tidak terlalu banyak. Untuk beban ringan, makanya kita berani menggunakan teknik ini. Kita pasang miring. Jika tidak pasang begini, maka otomatis batanya akan 2 kali lipat dibanding pemasangan dengan teknik ini. Kita pangkas pembiayaan untuk sisi satunya lagi. Dan untuk teknik, setiap selesai menaikkan bata
satu bata. Kita langsung tambahkan, isikan tanah seperti terlihat. Untuk penahan sementara kita kasih tanah. Tapi untuk tanah timbunannya tidak langsung dipadat. Dan nanti setelah keras seperti ini baru kita padatkan. Dan setelah naik satu bata ini, insyaallah kita lanjut nanti dengan pengisian sela-selanya agar tidak roboh. Penahan sementara, tapi tidak dipadatkan, sekedar penahan sementara dulu. Baru nantinya kita tambahkan lagi bata. Seperti ini lah. Karena batanya dimiringkan, makanya kita isikan di selanya agar tidak mengalami perubahan posisi. Nanti setelah keras baru kita padatkan. Sekarang timbunan sementara, sekedar untuk mengganjal agar bata tidak roboh. Ini hanya adalah teknik sederhana, agar pasangan bata tidak miring. Dan terbukti, alhamdulillah, ini yang pasangan sebelumnya tidak mengalami perubahan meskipun batanya dipasang miring, tidak dihamparkan dan tidak seperti biasanya. Sudah selesai satu jalur, tinggal jalur satu ini lagi. Dan kebetulan sekarang hari hujan di Selasa sore 5 September 2023, dan alhamdulillah untuk semua saluran air bah dek atas sudah bisa mengalirkan air, meskipun ada sebagian masih ada yang sendat. Itu terlihat ada satu yang paling kecil airnya, itu ada besar kemungkinan itu masih mengalami penyumbatan di atas. Dan di sini masih ada titik keropos timbunan lama dan mampu menyerap air yang turun. Dari tadi belum melewati dari titik keropos di sini, mampu menelan dari air bah dek atas. Ini hujan udah lebih kurang setengah jam, tapi intensitas di atas gerimis, di bawah sedang. Dan inilah curah hujannya. Dan ini sebelumnya ini tertutupi. Kita dapat bayangkan betapa banyaknya air yang tersumbat di atas dengan intensitas hujan yang sedang ini, di bawah sedang, di atas gerimis, di bawah sedang intensitasnya, mampu mengeluarkan air. Dan itu sebelum ini macet, tidak mampu mengalirkan air.
tersumbat paralonnya. Maka dari itu kita sengaja tunda dulu pengerjaan dek dan kita tuntaskan yang bagian ini, karena efeknya nanti akan berdampak kepada plafon atau pada lantai dek atas ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, otomatis lambat laun dek ini akan mengalami rembesan, dan otomatis besi angker yang ada di dalam beton akan mengalami pelapukan dan akan mengurangi dari daya tahan bangunan itu sendiri. Maka dari itu perlu kita utamakan drainase ini. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal sepele yang tidak penting, tapi untuk menjaga daya tahan dari bangunan ini, untuk mengalirkan dek ini sangatlah berperan. Jika air tergenang dengan lama di atas dek, otomatis akan membuat besi-besi dari angker itu keropos. Namun jika telah kita kendalikan seperti ini, nanti akan keluar di bagian sana, kita alirkan, kita lihat, dan menembus ke bagian kolam belakang. Kolam ini status kolam di samping kanan pintu masuk jika kita menghadap keluar, dan itu WC lama. Nah, kita arahkan ke sana, keluar di sini. Insyaallah mudah-mudahan nantinya sesuai yang kita harapkan. Jadi air bah dari dek ini bisa kita kendalikan, insyaallah. Dan semoga saja kedepannya bangunan masjid ini bisa bertahan lebih lama. Dan masya Allah, ini lubang cukup dalam. Di bawah sini sebenarnya, di sisi yang keropos tanah ini, di dalam sana itu adalah tempat duduk lama yang ditimbun. Namun karena keropos mampu menelan air hujan sudah lebih kurang setengah jam. Dan sekarang baru mulai mengalir ke bawah. Jadi ini yang paling kecil pengeluarannya. Dan ini di sana hampir-hampir imbang, hampir sama. Cukup dingin. Nah, ini awalnya sebelum kita salurkan, ini ditutup mati ini. Tidak ada alirannya sama sekali, tidak ada paralonnya. Sekarang alhamdulillah telah bisa kita normalkan, kita alirkan. Dan di sini adalah saluran dari bak kontrol di tempat keluar masuk tempat duduk. Dan ini masih aktif, dan satu sebelah sana tempat laki-laki itu mati total, tersumbat.
Dan dalam planning nanti kita akan kasih jalur di sana, jalur luar saja. Kita gabungkan dua-duanya, kita gabungkan ke sini dan kita buang lagi ke sini, insya Allah. Atau kita bikin bobokan daerah ini dan bisa dikontrol dari atas. Jika peralon kecil ini besar kemungkinan akan macet lagi di kemudian harinya. Tapi jika kita bikin dari atas, pasir-pasir itu bisa kita bantu mendorong dengan sapu. Dan itulah model penempatannya. Ini kita dokumentasikan dari Selasa 5 September 2023. Dan memang sedikit agak lama kita pengerjaannya, karena untuk membuat galian ini kita harus kobok dulu baru menggali, dan kemudian untuk ini kita terpaksa 2 kali galian. Penambahan lebar pas kita sudah bikin, ternyata galian kita pertama itu terlalu kecil, jadi untuk mengendalikan kita agak susah sedikit. Namun sekarang kita tambahkan lebarnya, itu juga cukup memakan waktu. Dan tampaknya untuk hiliran itu balon kita masih tersumbat, menyebabkan genangan di sini. Tidak mengalir dengan lancar. Suasana hujan pasca pemasangan tembok masih mampet, belum lancar. Inilah PR kita. Insyaallah semoga pada Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu 6 September 2023. Mengingat musim hujan, terpaksa kita lakukan terlebih dahulu tambal awal bagian sisi tiang yang terpisah dengan lantai. Penanganan darurat suasana musim hujan. Jadi untuk kuncian awal kita olesi dulu material yang akan kita tambah dengan semen encer tanpa pasir, itu semen acian. Lalu kita kasih adonan semen dengan pasir. Ini tambal awal sebelum kita tambal total. Ini hari akan hujan agar tidak terlalu berefek di bawah, agar tidak kebanjiran di bawah. Masuk betul setiap itu nama kue itu lencong mana ke dalam atau lencong mana dalam lencong mana ke dalam ya asu
Jadi setelah ini baru nanti kita plester ulang, plester tambal ulang nanti secara total, dan agar tidak terpisah. Kita sebenarnya sekarang masih tahapan pembobokan, namun karena akan turun hujan terpaksa kita tangani dulu ini secara darurat. Itu juga dengan posisi sebelah selatan. Tanggap darurat. Ini berfungsi untuk kuncian agar ada resapan kepada beton dasar. Agar tidak terpisah nanti tempelan kita dengan beton dasar. Itu perlu kita lakukan pemberian semen ya, tanpa pasir sebagai kuncian pengikat antara plesteran nantinya, plester tambalnya dengan beton dasar. Dan insyaallah ini akan ada dua lagi tindakan pelakuan kita pada sisi ini. Setelah tambal darurat ini nanti akan kita lanjutkan dengan plester tambal total. Setelah itu baru pemberian lem semen anti rembes anti bocor. Baru bagian finishingnya nih. Untuk ini yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang akan temper dalam keadaan basah atau lembab. Dan ini kita semalam hari hujan, jadi kita tidak lakukan penyiraman, tapi kalau kondisi kering ini harus disiram terlebih dahulu. Dan untuk adonan semen pasirnya kita tambahkan semennya dari adukan standar, jadi kita bikin lebih banyak semen, dan memang tidak ada takaran khusus, hanya perkiraan kita saja. Ini plester tambal awal atau darurat kita untuk Masjid Taqwa Jalan Batampan di Kembang Tengah, Kecamatan Lubuk Kasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah harapan kita. Jadi nanti insya Allah plester tambal kita
bisa menyatu dengan landasan. Mungkin kelihatannya sederhana, namun dari beberapa pengalaman hasilnya beda jauh antara kita kasih lem tanpa pasir terlebih dahulu baru plester tambalnya, atau plester tambal langsung. Itu hasil sangat jauh beda. Dan alhamdulillah telah terbukti pada kubah kita yang selalu bocor. Jadi sekarang sudah 8 bulan lebih, alhamdulillah tidak ada rembesan lagi, sudah berhasil. Dan teknik sama seperti ini, sebelum plester tebal kita selalu gunakan semen tanpa pasir atau semen acian. Inilah teknik sederhana. Cucuan kan paknya melubang. Tuh. Sebenarnya dalam rencana kita ini mau plester tambal sekalian secara total agar tidak ada sambungan-sambungan. Namun berhubung ini karena darurat, hujan udah mau turun, sekitar tempat hampir tidak ada yang cerah sekeliling. Inilah model hiliran yang akan kita benahi. Memang terjadi penyumbatan, dan ini kita akan pupuk sekaligus kita akan memanfaatkan ruangan ini sebagai tempat peralatan atau segala sesuatunya, agar hasil sumbangan orang bisa bermanfaat lebih baik. Sini ada WC lama, dan di sini tempat pemandian jenazah. Namun untuk lantai sedikit ada genangan pada lantai, dan insya Allah ini akan kita coba sekalian untuk pembenahannya. Ini WC lama dan di bawahnya kolam, dan inilah yang akan kita coba untuk memanfaatkan. Kita benahi, bisa saja nanti kita sebagai tempat peralatan dari pemandian jenazah. Banyak limbah-limbah. Dan inilah penampakan setelah kita bersihkan. Dan di sini ada
lubang WC nama, dan jenah kita akan tutup dulu. Untuk kita gunakan material ini untuk bantalan landasan. Jadi kita isi dengan coran. Untuk siko Pak, yo. Jadi di sini nanti paralon kita bikin tembus ke dinding sini agar lurus, tidak ada belokan, dan untuk pengontrolan nanti kita bisa lebih gampang. Kita bobok dulu, dan ini kita timbun. Kalau dimasukkan ke sini otomatis pakai belokan, dan untuk landing ke depan ruangan ini akan kita gunakan untuk gudang kecil-kecilan, ketimbang tidak bermanfaat. Minimal nanti bisa untuk tempat menaruh peralatan pemandian jenazah. Ya Pak. Dan di sana masih berlangsung kegiatan untuk drainasenya, dan Pak tukang kita lagi ngopi Mas lagi ngopi. Istirahat. Istirahat. Inilah penampakan isi dari paralon kita, isi tabungan plastik, kayu, triplek, benang. Inilah yang membuat alirannya tersumbat. Aqua gelas ada beberapa, meskipun pakai paralon 4 inci tetap saja tidak mampu mengalirkan. Lah sungai lah detik tu Pak. Tu caliak. Selang air tu masuk Pak. Iya tu. Lalu jadi nanti ini kita akan lanjutkan ke kolam. Kita akan bobok juga dinding ini. Kita uji coba dulu sedikit. Jam banyak Pak. Berkuanyi coran tadi. Inilah. Kita coba dulu. Tes masukkan air selang dari atas sana. Ini Pak, celak selang terpetah Pak. Dan keluar alun leh. Enggak bantuan tak jauh paralon 2 inci 3 inci itu Pak. Paralon lah potong lah ya. Paralon 3 lah potong lah ya. Alah Pak. Alah. Alhamdulillah sudah mulai mengalir nih. Nanti kita akan lanjutkan dari aliran ini sampai ke kolam. Dan ini kita akan bikin, tunggu dulu Pak. Coran Pak tadi lunak lah tuh. Coran lantai WC tadi lunaknya keluar no. Betul nih lo. Berkuasa dia non. Kayak alhamdulillah sudah tembus. Inilah penampakan isi di dalam. Nanti kita akan bobok lagi melalui dinding sana.
dan langsung ke kolam dan tidak ada belokan, supaya nanti lancar keluarnya. Alhamdulillah sudah mulai tembus. Sana Pak Kujang lagi memasang bata, pasangan bata. Kau tolong Pak, kau tolong Pak. Ada nak kau tolong nak? Ada nak kau tolong nak? Tidak dong. Iko kelebihan tukang Pak. Ndak parengi ya. Ya Pak. Ya ndak parengi. Dan tadi lo nangan-nangan Pak memakia, kira nak memakia. Dan tadi kerja sudah nih. Ayolah. Ayolah. Atas semua tulan suangan. Insya Allah. Alhamdulillah sudah selesai pembubukan dan pembubukan. Sudah seperti inilah jadinya tanpa matang gitu ya. Nah, inilah penampakan di ruang pemandian jenazah. Jadi terjadi genangan di area ini. Jadi kedepannya setelah ini rencana kita sekalian akan bikinkan atau lantai ulang ini agar bisa dialirkan ke bagian pojok WC lama ini. Dari sini setelah kita lakukan pembubukan, airnya bisa terjun ke bawah. Di sini akan kita bikin saluran dan kita akan tinggikan bagian depan yang ada genangan itu, tinggikan di sana agar miring di sini dan langsung terjun ke bawah. Insya Allah. Ini kebetulan kita lagi mengadakan perbaikan pembenahan jalur drainase dek atas sekalian karena ini berdampingan. Itu pas uji cepet letak di bawah. Kami baca lutu je tu. Kami baca lutu je tu. Uji letak lah tiba je. Akan bisa mengamankan. Itu dalam proses baru. Setek lagi. Ikut kantang-kantang aja. Iya, karena sekalian di tuan di miriangan ya. Dalam penampakannya. Dan ini ruangan kedua telah kita tutup juga seperti ruangan di sebelah. Nanti ini akan kita jadikan gudang peralatan dari pemandiannya. Dan di sini juga nanti ini keramik bekas. Insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.